Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini, kita akan lanjutkan kegiatan pembelajaran kita dan kita akan membahas materi luas segitiga yang menggunakan aturan sinus atau ada sin di dalamnya. Nah, jadi luas segitiga ini berlaku saat kita memiliki, misalkan di sini ada segitiga ABC, sehingga nanti kita bisa namakan sisi di depan sudut A itu sebagai A kecil, sisi di depan sudut B itu sebagai B kecil, dan sisi di depan sudut C adalah C kecil. Di sini berlaku untuk luas segitiganya bisa kita gunakan dua sisi. Jadi kondisi dari mencari luas segitiga dengan aturan sin ini adalah kondisinya hampir mirip dengan aturan cos. Jadi ada sudut yang diapit oleh dua sisi. Jadi misalkan di sini diketahui sisi AB dan satu sudut yaitu C, maka luas segitiganya adalah setengah AB sin C. Kemudian kalau yang diketahui adalah sisi B dan sisi C, kemudian tersedia sudut A di sini, maka nanti kita bisa mencarinya dengan setengah kali BC sin A. Kemudian kalau yang diketahui adalah sisi A dan sisi C, maka luas segitiganya adalah setengah AC sin B. Nah, pertanyaannya sebenarnya rumus ini berasal dari mana? Gitu ya. Jadi bagaimana bisa luas segitiga yang tadinya adalah setengah kali alas kali tinggi dari segitiga berubah menjadi setengah dari dua sisi lalu dikalikan sin sudut yang mengapitnya. Nah, penjelasannya sebenarnya cukup simpel. Jadi ya, kita perhatikan segitiga ABC ini. Jadi kita paham bahwa luas segitiga itu adalah setengah alas dikali tinggi. Awalnya seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan alas itu ada di sini. Itu ya, AB itu alas. Kemudian tingginya ada di sini. Tinggi ada di sini. Nah, di sini kita misalkan mengetahui sebuah sudut. Ya, jadi kita bisa pilih A atau B sebagai sudutnya. Tetapi di sini Bapak mungkin akan menggunakan B sebagai sudutnya. Nah, jadi sudut B di sini. Lalu kalau kalian perhatikan, ternyata terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, jadi saat terbentuk segitiga siku-siku, maka kita bisa mengaplikasikan perbandingan trigonometri. Nah, sedangkan kita tahu bahwa misalkan kita tahu di sini adalah B, gitu ya. Jadi kita tahu di situ adalah B, maka berlaku nilai dari sin B ya, sin B itu kan sin itu nilainya adalah depan dibagi miring. Nah, jadi kalau kalian perhatikan segitiga yang ini, depannya adalah T dan miringnya adalah B, sehingga sin B itu adalah T per B, seperti itu. Jadi tinggi segitiga kita bisa nyatakan dalam bentuk dengan cara memindahkan B, berarti B dikali sin B sama dengan T. Jadi dipindah luaskan. Nah, dari persamaan B kali sin B sama dengan T inilah kita substitusikan menjadi bentuk yang ada di rumus. Jadi T-nya kita substitusikan, kita ganti jadi B sin B. Sehingga nanti luas segitiga itu akan sama dengan setengah A dikali B dikali sin B. Misalnya seperti itu. Jadi oh ya, ini bukan B ya di sini. Harusnya di sini A kecil harusnya, karena kesepakatannya adalah sisi di depan sudutnya. Tapi Bapak buat seperti ini agar kondisinya nanti alas ada di sini. Ya, mungkin kalau seperti ini kita bisa ganti hurufnya saja. Jadi ya konsisten ya. A-nya ada di atas. Oke, A ada di atas, B ada di sini, lalu C-nya di sini. Nah, anggap saja seperti itu. Jadi nanti di sini bukan sin B tapi
sin C. Biar kita konsisten saja. Oke, seperti itu. Sehingga nanti luas segitiganya adalah setengah AB sin C. Dan ini nanti sama seperti yang ada di rumus yang tersedia di modul. Jadi untuk menghafalkannya juga sebenarnya cukup simpel. Jadi kalau misalnya yang diketahui adalah sisi AB, maka sudutnya adalah C. Jadi AB berarti nanti akan mengapit sudut C. Dan BC juga nanti pasti akan mengapit sudut A. Dan sin B ini nanti akan diapit oleh sisi AC. Seperti itu. Jadi untuk penggunaan luas segitiga dari aturan sinus ini tidak terlalu sulit. Kalian bisa mengaplikasikannya dengan mudah. Oke, kita akan masuk ke contohnya. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan rumus ini dalam mencari sebuah luas segitiga. Nah, di bawah sebenarnya ada beberapa, tapi Bapak akan buat satu contoh langsung saja ya. Oke. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak memiliki sebuah segitiga seperti ini. Ini adalah segitiga PQR dan kita tahu sudut P itu adalah misalnya kita punya 60 derajat. Sudut PR-nya, sisi PR-nya di sini adalah misalnya 10 cm dan PQ-nya misalnya di sini 15 lah, 15 cm. Ditanyakan tentukan luas segitiga PQR. Nah, kondisinya kalau kita lihat sudah memenuhi untuk bisa dicari luas segitiganya, di mana terdapat dua sisi yang mengapit satu sudut. Jadi walaupun di sini menggunakan sinus, tetapi kondisinya malah lebih mirip aturan kosinus. Nah, kita tinggal cari menggunakan rumus luas segitiga sama dengan setengah. Ya, kita namai dulu sisi-sisinya. Berarti di sini adalah sisi P, sisi Q, dan sisi R. Nah, ternyata yang diketahui adalah Q dan R. Maka nanti setengah kali Q dikali R sin P. Seperti itu. Berarti nanti tinggal kita hitung di sini setengah, Q-nya adalah 10, R-nya adalah 15. Nah, kita mencari sin dari sudut P, 60 derajat. Kita bisa hitung dulu atau mungkin disubstitusikan dulu nggak apa-apa. Berarti setengah dikali 10 dikali 15 dikali sin 60 adalah setengah akar 3. Seperti itu. Kemudian bisa kita sederhanakan dengan mencoret 2 dengan ini. Berarti hasilnya adalah 5. Kemudian kita kalikan 5 kali 5 berarti 75. Tidak bisa dibagi 2 ya. Berarti nanti kita akan tulis sebagai 75 per 2 akar 3 cm persegi. Nah, seperti itu contoh aplikasi penggunaan luas segitiga menggunakan aturan sin atau menggunakan sin di dalamnya. Jadi tidak terlalu sulit dan sangat mudah untuk diaplikasikan. Dan mungkin nanti yang perlu Bapak ingatkan, karena kebanyakan nanti soal yang kalian akan kerjakan adalah soal kontekstual. Berarti ya, jadi karena kalian nantinya akan banyak mengerjakan soal bentuk kontekstual, di mana hubungannya pasti dengan kehidupan sehari-hari. Berarti nanti bentuk seperti akar 3, terus pecahan nanti kalian bisa menggunakan bilangan desimal atau nanti juga bisa menggunakan pendekatan gitu ya, seperti yang kemarin sudah disampaikan bahwa untuk akar 2 nanti kita dekati dengan nilai 1,4, kemudian akar 3 kita dekati dengan 1,7 dan akar 6 nanti kita bisa dekati dengan 2,4 gitu. Jadi seperti di contoh di sini misalnya, nah ini ada pemilik sawah dan lain-lain yang hubungannya dengan uang. Tentu saja kita tidak bisa menghitungnya dengan bentuk akar. Jadi nanti mau tidak mau bentuk akarnya kita gunakan pendekatan untuk mewakili nilainya. Mungkin tidak sama persis atau tidak sama pas untuk nilainya, tetapi paling tidak mendekati.
Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran kalian berkaitan dengan luas segitiga. Sekali lagi, luas segitiga ini tidak terlalu sulit gitu ya, karena pendekatannya juga menggunakan pendekatan dari luas segitiga normal, yaitu setengah alas kali tinggi, tetapi kita sedikit memodifikasi tingginya. Gitu. Jadi tingginya kita modifikasi dengan sebuah perbandingan trigonometri, terutama menggunakan sin. Jadi itu saja, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Dah.